Pemirsa, inilah berita paling menarik yang muncul dari dunia selebriti minggu ini. Bintang sinetron yang juga pembalap Sultan Jorgi dalam waktu yang bersamaan dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan dua orang artis sekaligus. Di lokasi syuting Aku Takkan Pernah Menyerah, Sultan dikabarkan menggait lawan mainnya Usi Sulistyawati. Tapi baru saja rumors itu muncul, tiba-tiba saja Sultan juga dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan penyanyi personel AB3 Nola. Berita ini tentu saja mengejutkan mengingat saat ini. Tapi kalau misalnya aku nggak sempat untuk krimbat sendiri, ya itu kan soalnya kan perlu waktu ya dan harus didiemin di rambut tuh cukup lama. Jadi kalau misalnya aku nggak ada waktu, aku cukup pakai Rejoice-in aja gitu. Soalnya kan udah ada unsur kemirinya gitu, jadi lebih ringkas lah gitu. Iya, aku manusia yang paling, jarang ke salon. Kadang 5 bulan sekali aku baru ke salon. Cuman mama aku tuh orangnya telaten. Aku suka diminumin, sari kacang ijo itu loh, cuman airnya kacang ijonya aja gitu diminum gitu sama mama. Ya terus kadang kalau dulu suka dikasih, hair tonic, tapi hair tonic kayak yang lidah buaya digosok-gosokin gitu. Jadi biar cepet tumbuh. Padahal rambut aku tipis-tipis aja. Pemirsa, banyak berita menarik dari dunia selebriti. Kita simak informasinya dalam galeri selebriti sore ini. Pemirsa, 7 Februari lalu sejumlah pelawak dan artis di bawah koordinator Miing Bagito mengadakan aksi sosial korban banjir ke daerah Kerawang. Tujuannya adalah Desa Tanjung Mekar dan Desa Tanjung Pakis. Ide untuk memberi sumbangan ke Kerawang karena Miing melihat selama ini bantuan terfokus pada daerah banjir di Jakarta. Itu sebabnya bersama teman-teman sesama pelawak dan artis serta klub mobil Land Rovernya, Miing memilih kedua desa di Kerawang itu untuk memberikan sumbangan. Saat tiba di Kerawang, rombongan diterima oleh Bupati Kerawang Dr. Andes H. Ahmad Dadang, Kapolres Kerawang AKBP Bambang Yulianto, dan Dandim 0604 Kerawang Letkol Infantri Helmi Suhaimi. Rombongan artis itu kemudian memberikan sumbangan dalam bentuk alat mandi, susu, obat-obatan, mie, serta biskuit. Mengenai pemilihan tempat, sebetulnya saya udah jalan juga sendiri gitu ke Jakarta, keliling-keliling. Lalu dari hasil itu, kok nampak orang Jakarta lebih mudah mendapat bantuan ya dari orang-orang yang lewat, orang-orang yang mampu. Pertama, di Jakarta sistem komunikasinya cukup bagus. Nonton televisi, radio, lalu kelompok organisasi, LSM segala macam cepat ya, orang ataupun pribadi cepat. Karena misalnya di Cawang kebanjiran, orang ngungsi, orang yang mau ke kantor lewat dia ngelihat penderitaan itu mampir lalu menyumbang, sehingga secara kesimpulan bahwa orang Jakarta lebih mudah ditolong oleh orang lain. Lalu saya pikir ini pasti lebih efektif dan manfaat orang yang di luar Jakarta yang tidak sebut saja tidak tersentuh, tidak terlihat, semacamnya kita datang ini pasti akan lebih membutuhkan. Jadi gagasan itu akhirnya lari keluar. Saya hubungi Dandim Karawang, kebetulan kenal. Lalu saya minta tempat titik-titik ya ketemulah di sini. Lalu kita koordinasi, kita jalan spontan. 3 hari kita kerjakan ini. Ada pula berita dari Denny Malik. Hari Jumat tanggal 8 Februari lalu, Denny Malik benar-benar melangsungkan pernikahannya dengan gadis pilihannya Mira Natalia. Akad nikah dilangsungkan di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah dengan suasana hikmat. Sementara acara resepsinya sendiri akan berlangsung malam ini Selasa 12 Februari di Hotel Grand Melia Jakarta. Hadir dalam acara akad nikah Denny putri mantan Presiden Soeharto, Mami Soeharto. Ada pula pasangan Camelia Malik dan Hari Capri serta sejumlah artis lainnya. Denny memberikan mas kawin berupa emas seberat 25 gram kepada Mira. Apakah itu memiliki arti khusus? Kebetulan Mira tahun ini yang ke-25, jadi saya cari memang yang gramnya itu yang pas 25. Lalu bagaimanakah perasaan Denny dan Mira setelah melewati pengucapan ijab kabul? Karena ini sakral banget buat saya pengen concern, saya pengen serius, saya pengen benar-benar dari hati, jadi mungkin keluarnya jadi agak tegang. Kembali ke soal pernikahan mereka yang kebetulan diselenggarakan di saat musim hujan dan banjir melanda Jakarta. Adakah kekhawatiran yang mereka rasakan? Alhamdulillah hari ini nggak hujan. Jadi berkah banget, anugerah banget, saya terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berkat dia juga semua bisa berjalan lancar dan dikasih cuaca yang baik.
Kisah cinta di kalangan selebriti selalu mengundang sorotan, apalagi kalau kisah cinta itu berbau sensasi. Bintang sinetron Sultan Djorghi dalam waktu berdekatan dikabarkan menjalin cinta dengan dua wanita rekan sesama artisnya. Kita simak berita selengkapnya pemirsa setelah merecek yang berikut ini. Senang sekali Anda masih bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, belakangan ini muncul berita asmara yang cukup menarik dari dunia selebriti. Bintang sinetron Sultan Djorghi diisukan menjalin cinta dengan dua artis sekaligus. Di lokasi syuting, Sultan dikabarkan menggait rekan mainnya Ussy Susilawati. Dalam waktu yang bersamaan, Sultan juga dikabarkan berpacaran dengan Nola AB3. Padahal Nola sendiri dikabarkan telah menikah diam-diam dengan penyanyi Glenn Fredly. Pemirsa, inilah berita paling menarik yang muncul dari dunia selebriti minggu ini. Bintang sinetron yang juga pembalap Sultan Djorghi dalam waktu yang bersamaan dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan dua orang artis sekaligus. Di lokasi syuting Aku Takkan Pernah Menyerah, Sultan dikabarkan menggait lawan mainnya Ussy Sulistyawati. Tapi baru saja rumors itu muncul, tiba-tiba saja Sultan juga dikabarkan menjalin hubungan khusus dengan penyanyi personel AB3 Nola. Berita ini tentu saja mengejutkan mengingat saat ini masyarakat mengetahui kalau Nola berpacaran dengan Glenn Fredly. Bahkan Nola dan Glenn dikabarkan telah menikah diam-diam. Dalam kiprahnya di dunia selebriti, Sultan yang juga adik kandung artis Thomas Djorghi ini memang memiliki petualangan cinta tersendiri. Sultan sempat berpacaran lama dengan artis Elma Theana. Tapi karena perbedaan usia yang cukup jauh, akhirnya mereka sepakat untuk putus. Elma Theana kemudian memutuskan menikah dengan Fahri Indarto hingga saat ini. Sementara itu, Sultan melanjutkan petualangan cintanya sendiri. Selepas dari Elma, Sultan sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah selebriti, namun ia enggan mempublikasikannya. Salah satunya adalah dengan artis Phoebe Lawrence. Sultan baru tampak serius ketika berpacaran dengan Dewi, model iklan dan juga teman Sultan di arena balap. Tapi akhirnya hubungan Sultan dan Dewi kandas juga di tengah jalan. Di lain pihak, kisah cinta Nola AB3 memang memiliki keunikan tersendiri. Nola cukup lama berpacaran diam-diam dengan Glenn Fredly. Hubungan cinta mereka baru diketahui umum secara luas saat Nola dan Glenn akhirnya putus dan Nola kemudian menjalin hubungan dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Namun hubungan Nola dan Taufik hanya bertahan beberapa bulan saja, karena kemudian Nola dikabarkan kembali bersatu dengan Glenn. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Nola dan Glenn lebih berani berterus terang. Hal itu sempat membuat orang tua Nola berang, karena sejak semula orang tua Nola memang tidak menyetujui hubungan Nola dengan Glenn. Tidak seperti Sultan dan Nola yang memang telah lama menjadi artis terkenal, Ussy Sulistyawati termasuk pendatang baru di dunia sinetron. Sehingga belum banyak yang tahu bagaimana kisah asmaranya sampai akhirnya Ussy dikabarkan berpacaran dengan Sultan Djorghi. Lalu bagaimanakah sebenarnya hubungan Sultan Djorghi dengan Nola dan Ussy? Benarkah Sultan memacari kedua artis itu sekaligus? Cek dan Dicek menemui Sultan di lokasi syuting Aku dan Dia di daerah Margonda, Depok. Saya dengan Nola dan Ussy itu berteman gitu loh. Saya kebetulan juga kalau sama Ussy saya main bareng, dia jadi sekretaris saya. Kalau Nola ya teman lama gitu aja. Tapi kabarnya Sultan dan Nola sempat nonton bersama. Saya nggak pernah jalan sama Nola. Ketemu di salah satu mall, ya ketemu misalnya saya mau nonton, dia mau kemana ya ketemu aja gitu. Saya sama manajer saya, dia sama ponakannya atau adiknya saya nggak kurang tahu. Ya udah, apa kabar, mau kemana gitu. Mana gue nonton gue gini gitu aja. Sampai sejauh ini, sampai saat ini belum ada hubungan apa-apa gitu. Sebenarnya sejak kapan Sultan dan Nola saling mengenal? Saya kenal sama Nola tahun berapa ya, saya lupa. Zamannya saya model di suatu majalah. Jadi kita sering show di luar kota. Jadi saya modelnya, dia penyanyinya gitu kan. Dulu kan kalau ada nyanyi, ada catwalk gitu. Ya gitu-gitu aja sebetulnya sih. Tentang rumor hubungan Sultan dan Nola, Cek dan Dicek sempat melakukan konfirmasi dengan Nola. Sayangnya Nola bersama AB3 tengah mengadakan show di Bali. Lantas bagaimana dengan isu kedekatan Sultan dengan Ussy? Sebatas sampai sekarang nih, sampai hari ini ya masih sebatas main bareng aja. Ya kita suka, kalau di set itu suka tukar pikiran, gimana nih gitu kan. Gimana ini gini gitu kan. Kita harus ada flashback yang harus kita berdua pelukan atau apa kan, ada adegannya kayak gitu ya. Kita tukar pikiran gimana enaknya. Lalu bagaimana komentar Ussy tentang rumor kedekatannya dengan Sultan itu? Nggak ada apa-apa. Terus ya udah, waktu itu ulang tahunnya Cece kalau nggak salah, kita datang rame-rame sama kru, sama sutradara Om Agus.
Terus yang di situ mungkin yang dilihat ya sama Sultan doang kali ya, udah muncullah gosip itu, tapi sebenarnya enggak kok, saya sama dia hanya teman baik. Menurut Usi, mengapa muncul isu kalau ia dengan Sultan berpacaran? Ya itu karena di rombongan kita itu kemarin yang wartawan lihat mungkin Mas Sultan sama saya gitu. Yang digosipin kita jalan apa itu nggak benar sama sekali. Kita belum pernah jalan sama sekali. Boleh tanya ke Mas Sultan, apalah main bowling apa, saya nggak bisa main bowling, belum pernah jalan sama sekali. Berdasarkan pengakuan Sultan dan Usi, saat ini mereka sama-sama lagi kosong alias tidak punya pacar. Apakah lantaran status itu yang bikin mereka diisukan berpacaran? Mas Sultan juga yang saya tahu juga belum punya pacar. Saya juga belum punya pacar. Jadi digosipin lah gitu. Saya bukan nyari pacar sebetulnya Mbak. Terus terang saya lagi nyari istri. Sebenarnya, calon ideal seperti apa sih yang Usi dan Sultan harapkan? Keibuan, nyaman. Ya yang penting kita berdua saling ngisi sama bisa comfortable udah. Itu aja.